Dalam pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita akan membahas tentang komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Kita menyebut salah satu konteks penting untuk diperhatikan dalam kegiatan komunikasi manusia adalah persoalan budaya. Semua komunikasi yang kita lakukan berlangsung dalam konteks budaya tertentu. Sehingga kadangkala karena perbedaan budaya, maka kita atau komunikasi kita mengalami hambatan. Tatkala kita menyapa teman atau kerabat atau karib, ucapan apa kabar menunjukkan keterikatan pada budaya tertentu dalam komunikasi yang kita lakukan. Lebih-lebih pada saat ini, kita ini seolah-olah bahwa hubungan atau jarak antara atau cara komunikasi antara kita dengan pihak yang lain itu terasa sangat dekat. Mobilitas sosial manusia juga bergerak begitu cepat, luas dari satu titik penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, membuat kita tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan komunikasi yang dilakukan di antara masing-masing orang yang berbeda. Kita bisa ambil contoh juga banyak dari beberapa perusahaan yang berskala besar, ya, misalnya Samsung, Dell, dan lain sebagainya. Samsung juga walaupun itu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, tetapi dia mencari bahan-bahan baku untuk produksinya itu di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia. Ini juga yang mendasari bahwa komunikasi antar budaya itu menjadi komunikasi yang perlu diperhatikan dan sangat penting untuk dipahami dan dipelajari oleh kalangan pebisnis. Ada beberapa poin yang akan dikaji dalam komunikasi lintas budaya atau komunikasi antar budaya. Sini akan dijelaskan tentang pengertian komunikasi antar budaya, bahasa tubuh, kecerdasan budaya, gaya komunikasi, dan bagaimana melakukan komunikasi antar budaya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka, bahwa pentingnya komunikasi antar budaya itu terkait dengan tidak bisa terhindarkan bahwa kita dalam menjangkau bisnis secara global itu akan menemui problem-problem budaya di tiap-tiap wilayah atau daerah. Bahwa kita menjadi mengglobal atau menjadi satu, dan aktivitas kita yang menyeluruh itu menjadikan kita atau berdampak pada perubahan pola berpikir atau cara bagaimana kita mengorganisasi bisnis kita di tataran dunia. Satu organisasi bisa jadi kita membutuhkan orang dari berbagai latar budaya yang akan bisa memahami budaya tertentu atau cara berpikir lokal tertentu. Cara berpikir lokal itu sebetulnya diyakini akan memberikan perspektif baru terhadap satu permasalahan dan juga bisa memberi solusi baru terhadap permasalahan di satu lokasi tertentu. Dengan memiliki satu atau model sumber daya manusia dari latar atau dari berbagai latar belakang budaya, maka akan memungkinkan satu organisasi bisnis untuk menjalankan kegiatan bisnisnya secara global, memahami wilayah-wilayah yang menjadi basis-basis produksinya atau aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, kemampuan melakukan komunikasi antar budaya menjadi sangat penting. Bila orang ingin berhasil dalam satu tim antar budaya di kemampuan perusahaan-perusahaan besar, wajar bila kita harus memiliki sumber daya, memiliki keterampilan komunikasi antar budaya. Dalam bahasa lisan dan bahasa verbal sangat mudah dipelajari karena kita memang memiliki bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Perancis, Arab. Namun untuk bahasa tubuh kita tidak memiliki bahasa internasional. Bahasa tubuh sangat dipengaruhi budaya tempat bahasa itu digunakan. Misalnya jarak antara dua orang yang berkomunikasi bisa berbeda-beda pada setiap kelompok budaya. Kita memulai pemahaman ini atas komunikasi antar budaya dengan mempelajari konsep-konsep dasar dan komunikasi antar budaya, khususnya makna komunikasi antar budaya dan bahasa tubuh yang kita pergunakan dalam konteks komunikasi bisnis. Para mahasiswa mengkaji tentang istilah komunikasi antar budaya. Istilah komunikasi antar budaya, mungkin ada dalam benak kita akan muncul satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan komunikasi antar budaya?
Karena itu pada saat kita membuka atau membahas tentang komunikasi antar budaya, kita akan mulai penjelasan dengan menggunakan pengertian komunikasi antar budaya. Kita juga nantinya akan mengutip beberapa ahli menjelaskan tentang definisi komunikasi antar budaya. Namun secara sederhana dan umum, kita menyimpulkan bahwa komunikasi antar budaya bisa dinyatakan sebagai sebuah proses komunikasi yang berlangsung di antara orang-orang yang berbeda budaya. Sebuah proses komunikasi yang berlangsung di antara orang-orang yang berbeda budayanya, sehingga kita bisa memahami bahwa sesungguhnya komunikasi antar budaya itu berlangsung hampir setiap waktu. Karena kita selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda budayanya. Apalagi kita tinggal di masyarakat Indonesia yang sangat plural dan majemuk berdasarkan etnis dan budayanya. Tradisinya juga berbeda-beda. Kita bisa membayangkan bahwa pedagang di kawasan wisata internasional di Bali yang sangat banyak sekali turis ya datang kunjung ke tempat itu, tentunya ingin membeli atau bertamasya, membutuhkan satu pelayanan, membutuhkan cenderamata untuk dibeli. Dengan demikian, orang-orang di Bali itu terbiasa dengan komunikasi lintas budaya karena beragam negara, bahkan beragam adat, beragam bahasa datang ke Bali. Kalau kita merujuk pada definisi yang dikembangkan pakar komunikasi L.A. Sanovat dan Porter yang merumuskan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi yang terjadi ketika orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut melibatkan latar belakang pengalaman budaya yang berbeda yang menunjukkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya yang berupa pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai. Jadi komunikasi antar budaya ini menurut Porter adalah ketika terjadi komunikasi di antara orang-orang yang berlatar belakang budaya yang berbeda, tetapi ingin menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya, nilai-nilai kelompoknya yang dianutnya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika kita melihat orang Eropa berkomunikasi dengan katakanlah orang Indonesia, maka komunikasi yang dijalin adalah akan menunjukkan nilai-nilai atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang Indonesia ataupun orang-orang Eropa. Orang Indonesia yang Muslim akan berbeda dengan orang Eropa yang bukan Muslim. Di dalam tataran nilai Muslim, misalnya dalam perjamuan makan tidak meminum alkohol atau makan makanan yang dengan daging babi. Tidak mungkin seorang Muslim memakan daging babi. Sehingga di sini orang-orang Eropa juga akan memahami bahwa ketika perjamuan makan malam, ya tidak akan disediakan daging babi. Itu salah satu contoh bahwa komunikasi antar budaya itu juga didasarkan karena ada nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pihak. Jadi, komunikasi antar budaya itu terjadi karena orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut membawa serta pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai dalam budayanya ke dalam proses berkomunikasi. Ini bisa kita pandang orang yang berkomunikasi akan membawa sistem kognitif. Sistem kognitif itu sistem pengetahuannya. Apa yang didapat itu berupa kognisi. Kognisi sebuah proses yang melibatkan kemampuan berpikir. Sistem kognitif. Sistem etik itu sistem yang bersifat tata nilai, bersifat kepercayaan, bersifat keadaban, sopan santun, atau hal-hal yang dipandang baik dan benar, buruk dulu sistem etik. Dan setiap budaya itu memiliki sistem etiknya sendiri. Sistem etik dalam hubungan orang tua dengan anak itu di Barat dengan di Indonesia itu akan berbeda. Selain sistem etik, selain sistem kognitif, maka akan ada juga ini yang akan dibawa adalah sistem estetiknya masing-masing saat berkomunikasi. Sistem kognitif berkaitan dengan pengetahuan yang dipergunakan untuk menilai benar salah. Sedangkan etik itu berkaitan dengan baik dan buruk atau patut atau tidak patut. Sistem nilai etik dan sistem estetik berkaitan dengan keindahan, cita rasa, sesuatu yang dipandang hal yang
indah atau menarik. Seperti contoh sistem estetiknya orang Indonesia dalam berpakaian saat ini akan berbeda dengan sistem estetiknya orang Korea. Orang Korea itu sistem estetiknya dalam mengenakan pakaian, baju fashion itu ketat, simple, tidak panjang. Sedangkan orang Indonesia sekarang trennya itu kan dengan menggunakan pola yang longgar dan panjang. Nah, sistem estetiknya itu memang berbeda antara orang Indonesia dan Korea. Sistem estetik juga sepertinya dilandasi juga karena sistem etik. Ada kaitan antara etik dan sistem estetik. Dalam beberapa kesempatan orang menggunakan istilah komunikasi antar budaya. Ada juga yang menggunakan komunikasi lintas budaya. Lalu apa sih kedua istilah itu muncul? Apakah memang ada perbedaan atau memang sebetulnya kedua istilah itu sama? Jadi pada prinsipnya dua istilah ini memang menunjukkan satu proses komunikasi yang sama, yaitu komunikasi yang dilakukan orang yang berbeda budayanya. Bahkan kedua istilah itu sering dipertukarkan dalam penggunaannya, karena pada dasarnya memiliki makna yang kurang lebih sama. Namun juga ada yang membedakan di antara keduanya. Bila komunikasi antar budaya berlangsung di antara dua orang yang berbeda budayanya, mau komunikasi lintas budaya berlangsung di antara beberapa orang atau lebih dari dua orang yang berbeda budaya. Contoh, bila seorang Indonesia berkomunikasi dengan seorang Australia, maka disebut komunikasi antar budaya. Tapi bila seorang Indonesia, seorang Brazil, seorang Maroko, dan seorang Jerman bertemu dalam seluruh kegiatan komunikasi, maka dinamakan komunikasi lintas budaya. Ada beberapa kasus yang menarik sebetulnya yang disampaikan Charte dan Pok dalam kata pengantar buku mereka yang menunjukkan bahwa bagaimana nilai mempengaruhi praktek bisnis dan praktek komunikasi bisnis. Kasus yang dikemukakan adalah satu perusahaan Swedia yang beroperasi secara global, yang salah satu diantaranya adalah di Vietnam. Di perusahaan Swedia itu menerapkan aturan bahwa satu pemasok hanya boleh memasok tidak lebih dari 30% barang yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, ada aturan harga yang ditawarkan pemasok harus dibandingkan setidaknya dengan harga yang ditawarkan 3 perusahaan lain. Tapi aturan itu tidak dijalankan di Vietnam. Manajer cabang perusahaan di Vietnam yang orang Cina memilih pemasok orang Cina juga yang masih ada ikatan keluarga dengan manajer tadi. Jelas ini melanggar aturan perusahaan, sehingga manajer itu ditegur. Memang untuk melakukan perbandingan harga dengan 3 perusahaan pemasok lain tidak bisa dilakukan karena terbatasnya jumlah perusahaan pemasok di sana. Namun, kalau pemasok sepenuhnya datang dan satu perusahaan yang pemiliknya masih ada hubungan keluarga dengan manajer, jelas ada indikasi KKN dalam pandangan pimpinan perusahaan di Swedia. Bahkan dinilai tidak sesuai dengan semangat pasar bebas dan tidak etis sehingga harus diberhentikan. Rupanya, manajer cabang di Vietnam itu punya alasan lain. Malah dia menyatakan tidak mengerti dengan larangan dan penilaian tidak etis itu. Manajer itu menyatakan dia memilih keluarganya sendiri karena bisa lebih dipercaya dan bisa lebih diandalkan dibanding dengan orang yang tidak dikenal. Apalagi karena masih ada hubungan keluarga, bisa dikontak kapan saja, siang atau malam. Selain itu, harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Itulah sebabnya saya lebih memilih bekerja sama dengan orang yang saya percaya. Jelas manajer. Disinilah terjadi mispersepsi, miscommunication dalam praktek bisnis, dan juga praktek bisnis itu dipengaruhi oleh dimensi-dimensi budaya. Salah satu contoh yang menggunakan bahasa tubuh adalah sesuatu yang dianggap penting, dan itu menunjukkan nilai tertentu dalam budaya tertentu atau masyarakat tertentu. Kita bisa lihat atau kita bisa amati dari sistem nilai atau sistem kognisi orang di Amerika Utara yang memandang bahwa kontak mata langsung merupakan tanda ketulusan. Sedangkan di Asia dipandang sebagai perilaku tidak sopan. Orang Amerika Utara, bahkan saya pernah juga mengalami hal yang sama atau berinteraksi dengan orang Jerman dalam urusan bisnis. Ketika kita harus berkomunikasi dengan mereka, itu kita tidak boleh memalingkan mata kita
keluar atau tidak memandang mata lawan bicara kita, karena kalau itu dilakukan maka kita dianggap orang yang hendak menyimpan sesuatu. Atau jadi dalam komunikasi antara kita dengan orang Amerika Utara, dalam proses komunikasi berlangsung, kita diharapkan untuk memperlihatkan tatapan mata kita atau bertatapan mata dengan lawan komunikasi kita, sehingga kita dipandang sebagai orang yang tulus dalam menjalankan atau melakukan apa-apa yang kita uraikan atau kita sampaikan. Tidak ada sesuatu yang disimpan. Sedangkan orang Indonesia memandang bahwa kalau kita menatap mata secara terus-menerus dalam proses komunikasi, itu dipandang tidak sopan. Nah, ini terjadi yang namanya benturan budaya. Jadi kita bisa membayangkan bila dua orang dari dua bagian dunia itu yang berbeda bertemu dan berkomunikasi. Satu orang ingin menganggap perilakunya sopan sehingga tidak melakukan kontak mata secara langsung, tapi salah seorang yang lainnya atau orang lainnya justru ingin melakukan kontak mata untuk menunjukkan ketulusan dalam berkomunikasi. Nah, ini yang harus dipahami, bagaimana kita menjalankan komunikasi bisnis. Jangan sampai terjebak dalam satu area yang tidak mengarah hal-hal yang membuat tujuan dari orientasi target organisasi kita atau target bisnis kita tidak tercapai hanya karena persoalan-persoalan budaya. Kita juga bisa melihat contoh lain dari model bahasa tubuh yang merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Salah satu perusahaan penghasil pasta gigi asal Belanda memasarkan pasta gigi melalui iklan yang menyatakan pasta giginya membuat gigi lebih putih untuk konsumen di Asia Tenggara. Tapi rupanya pada sebagian masyarakat di kawasan itu ada tradisi yang menghitamkan gigi dengan mengunyah buah pinang. Gigi menghitam karena buah pinang itu justru dianggap lebih menarik. Oleh karena itu, kini pasta gigi tersebut beriklan dengan menyatakan pasta giginya membuat gigi lebih kuat. Dari dua contoh di atas menunjukkan adanya dua bahasa nonverbal, satu tentang kotak mata dan satu lagi tentang makna gigi yang menarik, yang ternyata berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Dua contoh itu mengungkapkan apa yang dinamakan sebagai bahasa tubuh. Melalui bahasa tubuh seperti gerak-gerik, mimik wajah, dan gerak kepala disampaikan pesan-pesan komunikasi. Pers mengutip hasil penelitian Albert Mahrabein tentang dampak komunikasi. Komunikasi verbal hanya 7%, suara termasuk nada suara dan bunyi-bunyi 38%, dan pesan nonverbal 55%. Sedangkan penelitian lain menunjukkan pada saat orang berbicara 35% pesan disampaikan secara verbal dan 65% disampaikan secara nonverbal. Kedua hasil penelitian itu menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal sesungguhnya merupakan bagian terbesar dalam kegiatan komunikasi manusia. Karena itu bahasa tubuh menjadi bagian sangat penting untuk kita pelajari manakala kita mempelajari komunikasi termasuk komunikasi bisnis. Pertanyaannya kini, apakah bahasa tubuh itu merupakan bawaan atau merupakan produk kebudayaan? Memang diakui ada bukti-bukti bahwa bahasa tubuh itu diturunkan secara genetis. Buktinya orang yang buta tuli pun bisa menggunakan bahasa tubuh. Padahal orang yang buta dan tuli itu tidak bisa belajar dari orang lain karena tidak bisa melihat dan mendengar. Namun para pakar bahasa tubuh seperti sepakat sesungguhnya bahwa perilaku nonverbal dan makna perilaku nonverbal itu ditemukan oleh budaya. Jadi kalau kita pahami bahasa nonverbal mendekati juga bahasa verbal kita yang memang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak zona dalam komunikasi di antara dua orang bisa berbeda-beda. Kita mengetahui ada zona intim, zona pribadi, zona sosial, dan zona umum. Zona intim berjarak antara 15 sampai 45 cm. Artinya ketika orang yang berbicara itu hubungannya intim, maka jarak antara keduanya antara 15 sampai 45 cm. Zona pribadi berjarak 46 sampai 122 cm. Zona sosial antara 123 sampai 360 cm, dan zona umum itu di atas 361 cm. Ini mudah kita bahas dan sudah kita bahas sebelumnya. Kita membahas tentang kecerdasan budaya.
Kita hidup di dunia yang makin memberi peluang besar pada terjadinya kontak antar budaya. Bahkan saat kita berdiam di satu rumah saja, kita akan melakukan kontak dan komunikasi antar budaya, misalnya melalui tayangan televisi atau membaca email dari teman satu negara lain. Artinya komunikasi antar budaya itu merupakan bagian kehidupan yang tak bisa kita hindari. Tidak mungkin lagi kita menutup diri karena hanya melakukan kontak dan komunikasi pada orang-orang yang sama budayanya dengan kita. Lingkungan tempat kita tinggal pun dihuni oleh orang-orang yang berbagai suku bangsa, suku budaya di Indonesia, khususnya lingkungan pemukiman di kota-kota besar. Bahkan industrialisasi yang sekarang marak pun bukan hanya melahirkan berbagai produk yang diproduksi secara massal, tetapi juga melahirkan perubahan sosial, mobilisasi sosial semakin cepat. Orang berpindah dari kampung halaman ke kawasan-kawasan industri yang berkembang, yang kadang-kadang kita lihat sendiri dari Jogja, ada di Jakarta, dari Sunda, Jawa Barat, ada di Jakarta. Itu terjadi proses komunikasi antar budaya. Mereka yang merasa memiliki keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri pasti akan memasuki kawasan industri tersebut, dan itu tidak bisa dibendung. Dan inilah yang menjadi problem-problem yang harus diantisipasi dan harus dikaji dalam kajian tentang komunikasi antar budaya, terutama terkait dengan kecerdasan. Salah satu dampak sosial dari mobilitas sosial tersebut adalah berhimpunnya orang dari berbagai suku bangsa, bahkan bangsa pada satu lokasi. Komunikasi antar budaya pun menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat atau komunitas yang seperti itu. Komunikasi antar budaya menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat industrial seperti saat ini. Heterogenitas menjadi bagian kehidupan sosial sekaligus merupakan bagian faktor sosial yang harus dihadapi. Kondisi itu memberikan satu pelajaran dalam pembentukan konsep yang namanya kecerdasan budaya. Itu yang melatar belakangi mengapa munculnya sebuah konsep kecerdasan budaya. Interaksi yang intensif antara seseorang dengan orang lain yang berbeda budaya dan mobilitas sosial yang begitu cepat itu memberikan satu pemahaman bahwa kecerdasan budaya itu menjadi sangat penting untuk kesuksesan berbisnis atau dalam eksistensi sosial di tengah-tengah masyarakat yang plural. Menurut pakar komunikasi Bibikova dan Kotelnikov 2006, kecerdasan budaya merupakan kemampuan untuk berkembang secara personal melalui belajar berkesinambungan dan pemahaman yang baik terhadap keragaman warisan budaya, kearifan, dan nilai-nilai, serta secara efektif bisa berhadapan dengan orang dari latar belakang budaya dan pemahaman yang berbeda. Orang yang memiliki kecerdasan budaya maka dia akan mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi intinya, kecerdasan budaya ini adalah kemampuan yang dikembangkan melalui kegiatan belajar yang terus-menerus untuk memahami keragaman budaya. Kecerdasan seperti ini tentunya sangat dibutuhkan manakala kita memperhatikan fenomena globalisasi. Dengan globalisasi, komunikasi antar manusia dari berbagai penjuru dunia semakin sering terjadi dan semakin mudah dilakukan. Kita menjadi bagian dari masyarakat global. Begitu juga halnya dengan komunikasi bisnis, baik pada lingkungan internal organisasi bisnis maupun pada lingkungan eksternalnya. Ada orang-orang yang berbeda budayanya. Pada satu organisasi bisnis akan ada orang-orang dari berbagai budaya berbeda. Pada satu perusahaan nasional misalnya akan ada orang Sunda, Jawa, Batak, Bugis, Madura, Bali, Papua, Ambon, dan lain-lain. Keadaan seperti ini akan menuntut kita untuk melakukan komunikasi antar budaya dan setidaknya memiliki pertimbangan budaya dalam menyusun peran komunikasi. Sehingga kecerdasan budaya ini dapat meningkatkan performa di dalam kinerja organisasi.
Bibikova dan Kotelnikov menegaskan bahwa kecerdasan budaya ini sangat relevan mengingat makin meningkatnya lingkungan kerja yang beragam dan global. Bibikova dan Kotelnikov mengingatkan, memang beberapa aspek budaya mudah untuk dilihat seperti musik dan perilaku orang-orangnya. Namun, ada bagian budaya yang paling penting dan menantang justru tersembunyi, yaitu keyakinan, nilai-nilai, ekspektasi, sikap, dan asumsi. Semua hal yang tersembunyi inilah yang justru memprogram segala hal yang kita lakukan. Bahkan, orang yang berperan sangat penting untuk memutuskan apa yang wajar dalam pandangan kita. Inilah salah satu masalah budaya lain, memandang sebagai penyimpangan, namun budaya kita menyebutkan wajar. Jadi intinya adalah dikembalikan pada konsep psikologis. Orang melakukan aktivitas, perilaku itu didasarkan pada keyakinan, nilai-nilai, ekspektasi, sikap, dan asumsi yang mendasari pola berpikirnya. Hal itulah yang harus kita pahami agar kita bisa masuk dalam lingkungan orang-orang lain supaya mampu berkomunikasi dengan baik, memahami apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki, minat dan keinginannya. Manfaat kecerdasan budaya menurut Bibikova dan Kotelnikov ada dua. Satu, memperkecil kendala budaya yang disebabkan oleh dikotomi kami dan mereka, dan memungkinkan kita untuk memperkirakan apa yang mereka pikirkan dan bagaimana reaksinya terhadap pola perilaku kita. Kedua, bisa memanfaatkan kekuatan keragaman budaya. Lebih tegas lagi, Bibikova menyatakan bahwa kecerdasan budaya ini merupakan perangkat penting bagi setiap manajer dalam menghadapi para staf, pelanggan, mitra bisnis, kompetitor, staf, pemerintah, dan perilaku-perilaku bisnis lainnya. Apa yang sebenarnya dikemukakan oleh Bibikova dan Kotelnikov itu, para ahli memandangnya sebagai kompetensi antar budaya. Konsep kompetensi antar budaya ini menunjukkan hal yang kurang lebih sama dengan konsep kecerdasan budaya. Kedua konsep itu sama-sama menekankan pada kesediaan untuk memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya. Kompetensi antar budaya ini dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Misalnya, untuk para staf satu organisasi bisnis yang akan ditempatkan di luar negeri yang memiliki budaya yang berbeda. Terkait dengan gaya komunikasi. Gaya komunikasi ini berkaitan dengan apa dan bagaimana kita berkomunikasi, seperti bagaimana kita memilih kata-kata, menggunakan intonasi atau logat bahasa, apa yang kita tekankan dalam sebuah percakapan, dan seterusnya. Pada dasarnya, dengan gaya komunikasi, kita bisa melihat apa yang dilakukan orang lain saat dia berkomunikasi. Kita juga bisa melihat perbedaan gaya komunikasi di Cirebon. Ada orang Pleret dan berbeda dengan orang Cirebon bagian timur. Masing-masing gaya komunikasi dan logat, style itu akan menunjukkan ciri khas di mana orang itu berasal dan menunjukkan tingkat keakraban masing-masing dengan bahasa-bahasa komunikasi tertentu. Kategori gaya komunikasi menurut Edwards dan Mulyana ada dua, yaitu komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah. Pembagian ini menunjukkan beberapa model komunikasi. Satu, komunikasi konteks tinggi itu adalah komunikasi pesan yang disampaikan kebanyakan ada dalam konteks fisik, sehingga makna pesan hanya dapat dipahami dalam konteks pesan tersebut. Sedangkan komunikasi konteks rendah adalah komunikasi konteks rendah berjalan cepat dan mudah berubah.
Budaya konteks rendah biasanya memberi perhatian pada spesifikasi, rincian, dan jadwal waktu yang mengabaikan konteks. Kajian kali ini adalah melakukan komunikasi bisnis antar budaya. Ini adalah pokok kajian tentang hal-hal yang sifatnya lebih praktis, tidak teoritis. Menurut IKNAP ya, dalam melakukan komunikasi lintas budaya yang efektif itu, pertama itu adalah harus mengembangkan pengertian yang mendasar tentang keragaman budaya. Jadi masing-masing pihak sebetulnya sudah harus memahami tentang budaya-budaya yang berbeda-beda itu. Yang kedua adalah bersifat terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Orang yang memiliki keterbukaan di dalam wawasannya, cara berpikirnya, maka dia akan mudah untuk belajar secara budaya dan mampu melakukan komunikasi yang bersifat terbuka. Yang ketiga adalah bisa menerima dan menyesuaikan dengan berbagai komunikasi. Komunikasi itu memiliki beragam media maupun gaya. Komunikasi harus disesuaikan dengan pribadi seseorang, kultur, etnis, dan bisa jadi tata nilai yang dianut oleh komunikator dan komunikan. Yang keempat adalah memiliki keterampilan menyimak dan bertanya yang efektif. Kemampuan mendengar, kemampuan memahami, itu dibutuhkan agar komunikasi bisa berjalan sangat efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Skober. Dalam komunikasi lintas budaya itu ada poin-poin, ada sekitar 7 poin yang harus diperhatikan. Pertama adalah pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk memulai belajar budaya apapun. Jadi kalau kita mau memahami atau memahami budaya, biasanya orang memahami budaya dengan cepat itu karena dia punya pengalaman langsung, pengalaman yang pernah berinteraksi dengan konteks budaya itu, dan itu menjadi aset yang berguna di dalam komunikasi lintas budaya. Orang yang memiliki pengalaman langsung biasanya memiliki kecerdasan budaya. Kedua adalah pada mulanya perbedaan bisa dirasakan sebagai semacam ancaman. Setiap orang pada mulanya melihat bahwa perbedaan itu sesuatu ancaman. Dan ini yang harus diperhatikan agar hal itu tidak muncul atau tidak menjadi satu perasaan yang dominan dalam pola pikir orang yang tidak melakukan komunikasi lintas budaya. Yang ketiga adalah kita cenderung berlebihan melihat kesamaan dan tak banyak memperhatikan perbedaan saat kita pertama kali melakukan interaksi dengan orang lain atau dan budaya yang berbeda. Yang keempat adalah stereotip yang muncul akibat dari generalisasi yang tergesa-gesa seringkali terjadi khususnya di antara orang-orang yang jarang mengadakan kontak dengan budaya lain atau orang yang kuper, maka ini menjadi problem dalam proses komunikasi lintas budaya. Yang kelima, selalu ada lebih banyak variasi dalam kelompok-kelompok dibandingkan dengan variasi di antara kelompok-kelompok dalam satu budaya. Akan banyak variasi kelompok bila kita masuk dalam satu kawasan yang memiliki perbedaan-perbedaan atau orang-orang yang berasal dari budaya-budaya yang berbeda. Yang keenam adalah sebenarnya kita sendiri belum bisa merasakan dengan baik atau melihat dengan jelas identitas budaya kita sampai kita mulai berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar budayanya. Umumnya orang tidak menyadari bahwa kita sendiri sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk bisa merasakan budaya yang berbeda. Ketika masuk dalam satu komunikasi, seolah kita tuh masih dalam satu persepsi bahwa kita itu sama, padahal setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda, apalagi
konteks budayanya sangat jauh berbeda, maka pasti tata nilainya juga akan berbeda. Yang ketujuh, budaya itu selalu berubah, khususnya akibat dari interaksi antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Ini juga yang harus diperhatikan, seolah-olah kita kalau memandang orang Arab itu pasti Islami sekali, padahal mungkin juga bisa saja sekarang orang-orang Arab sudah sangat terbuka, sudah tidak menggunakan hijab, dan gaya hidupnya sudah ke barat-baratan. Ada beberapa jebakan dalam praktek komunikasi bisnis antar budaya. Di sini kita rangkum ada 5 jebakan. 1. Etnosentrisme, 2. Diskriminasi, 3. Stereotip, 4. Buta budaya, 5. Pemaksaan budaya. Etnosentrisme yaitu orang yang memandang bahwa kelompok etniknya atau budayanya yang paling baik di dunia ini. Pada sikap ini sesungguhnya tercermin ketidakmampuan untuk menerima apa yang menjadi pandangan dunia yang lain. Kedua adalah diskriminasi, yaitu memberikan perilakuan yang berbeda pada individu karena statusnya sebagai minoritas. Diskriminasi ini bisa dalam bentuk yang nyata, seperti pernah terjadi di Afrika Selatan melalui diskriminasi sosial. Bisa juga terjadi dalam persepsi yang memandang perlu dilakukannya pembedaan dalam memperlakukan kelompok etnik tertentu. Sedangkan stereotip yang sesungguhnya merupakan generalisasi pada individu, kelompok, dan etnik tertentu, sehingga kita menyimpulkan orang yang berasal dari etnik tertentu memiliki sifat dan watak tertentu. Stereotip yang paling sering kita dengar, orang Padang pandai berdagang. Stereotip sesungguhnya mengabaikan satu hal penting, yaitu adanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya individual. Keempat, buta budaya, yaitu mengabaikan perbedaan-perbedaan budaya dan memandang perbedaan itu sesungguhnya tidak ada. Semua dianggap sama saja sehingga tidak perlu melakukan pertimbangan budaya dalam bertindak. Yang terakhir adalah pemaksaan budaya, yaitu keyakinan yang menyatakan bahwa semua orang hendaknya menyesuaikan diri dengan mayoritas. Orang diabaikan memiliki perbedaan. Bila pun memiliki perbedaan, diharuskan untuk mengikuti pada apa yang dianut oleh mayoritas. Inilah merupakan jebakan dalam komunikasi, sehingga kalau ini dilakukan, itu akan menyebabkan kegagalan dalam komunikasi bisnis.